Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ade Putra, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan manusia dan penderitaan. Pengertian penderitaan. Penderitaan adalah bahasa yang sering kita dengar. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta, artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan bisa bersifat batin. Setiap manusia memiliki penderitaan yang berbeda-beda. Manusia dikatakan menderita apabila dia memiliki masalah, depresi karena tekanan hidup, dan lain-lain. Hubungan manusia dan penderitaan. Manusia memerlukan rasa aman agar dirinya terhindar dari penyiksaan. Karena bila tidak dapat memenuhi rasa aman, manusia akan mengalami rasa sakit. Manusia selalu berusaha memahami kehendak Tuhan. Karena bila hanya memenuhi kehendak untuk mencapai hasrat, walau tidak menderita di dunia, namun sikap memenuhi kehendak hanya akan membawa pada pintu-pintu kesesatan dan membawa pada penyiksaan di dalam neraka. Manusia di dunia melakukan kenikmatan berlebihan akan membawa pada penderitaan dan rasa sakit. Muncul penyakit jasmani juga terkadang muncul dari penyakit rohani. Manusia mendapat penyiksaan di dunia agar kembali pada jalan Allah dan menyadari kesalahannya. Namun bila manusia tidak menyadari, malah semakin menjauhkan diri, maka akan membawa pada penderitaan di akhirat. Cara manusia menghadapi penderitaan. 1. Siksaan. Siksaan yang bersifat psikis, yaitu kebimbangan. 2. Kesepian. 3. Ketakutan. Penyebab seseorang merasakan ketakutan antara lain klaustrofobia dan agorafobia, gamang, kesakitan, kegagalan. Kekalutan mental. Gejala-gejala permulaan pada orang yang mengalami kekalutan mental adalah sebagai berikut. Pertama, nampak pada jasmani yang sering merasakan pusing, sesak napas, demam, nyeri pada lambung. 2. Nampak pada kejiwaannya dengan rasa cemas, ketakutan, patah hati, apatis, cemburu, dan mudah marah. 3. Selalu iri hati dan curiga. Ada kalanya dihadapi khayalan, dikejar-kejar sehingga dia menjadi sangat agresif, berusaha melakukan pengerusakan dan melakukan destruksi diri dan bunuh diri. Komunikasi sosial putus dan ada yang disorientasi sosial. Selanjutnya, kepribadian yang lemah atau kurang percaya diri sehingga menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri atau orang-orang melankolis. Terakhir, terjadinya konflik sosial budaya akibat dari adanya norma yang berbeda antara diri dengan lingkungan masyarakat. Tahap-tahap gangguan jiwa. Gangguan jiwa nampak pada gejala kehidupan si penderita baik jasmani maupun rohaninya. Usaha mempertahankan diri dengan cam negatif, yaitu mundur atau lari, sehingga cara menahan dirinya salah. Kekalutan merupakan titik patah atau mental breakdown dan yang bersangkutan mengalami gangguan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menyebabkan meningkatnya jumlah penderita penyakit jiwa, trauma, gangguan kecemasan, dipicu oleh faktor psikodekusional, faktor sosial atau lingkungan. Sebab-sebab timbulnya kekalutan mental, yaitu kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna. 2. Terjadinya konflik sosial budaya akibat adanya norma yang berbeda antara yang bersangkutan dan yang ada dalam masyarakat sehingga ia tidak dapat menyesuaikan diri lagi. Terakhir, cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi berlebihan terhadap kehidupan sosial. Overreacting sebagai overkompensasi dan tampak emosional. Sebab-sebab terjadinya penderitaan ada 2, yaitu penderitaan yang timbul karena perbuatan manusia, penderitaan timbul karena penyakit atau siksaan atau azab dari Tuhan.
Pengaruh penderitaan terhadap kelangsungan hidup manusia. Gejala-gejala permulaan pada orang yang mengalami kekalutan mental sebagai berikut. 1. Fisiknya sering merasa pusing, sesak nafas, demam, dan nyeri pada lambung. Jiwanya sering menunjukkan rasa cemas, ketakutan, patah hati, apatis, atau kurangnya emosi, motivasi, atau antusiasme. Contoh-contoh penderitaan yaitu nasib buruk, kehilangan orang tua, kemiskinan, dan bencana. Kaitan manusia dan penderitaan. Pada hakikatnya, penderitaan dan manusia itu berdampingan. Bahkan penderitaan itu selalu ada pada setiap manusia karena penderitaan merupakan rangkaian dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan. Penderitaan itu dapat teratasi tergantung bagaimana seseorang menyikapi penderitaan tersebut. Contoh kasus dan solusi. Di bawah ini adalah beberapa contoh penderitaan yang mungkin sering kita lihat di lingkungan kita. Yang pertama, pemutusan hak kerja. Bagi orang yang sudah berkeluarga, mungkin penderitaan ini yang paling ditakutkan, apalagi bagi seorang ayah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya. Hal ini akan berdampak buruk tidak hanya bagi sang ayah, namun juga bagi keluarganya. Kedua, kehilangan orang tua. Hubungan kita dengan orang tua merupakan suatu hubungan yang unik. Oleh sebab itu, pasangan diharapkan bisa memahami makna kehilangan ini. Misalnya dengan berusaha menggantikan posisinya demi mendukung pasangan. Antara lain dengan cara selalu berada di dekatnya, menjadi pendengar yang baik, dan selalu siap membantunya. 3. Kemiskinan. Dalam hal ini mungkin semua orang mengalami kemiskinan. Namun miskin di sini bukan miskin melarat, melainkan hidup pas-pasan. Bagi sebagian orang hidup seperti itu tidak enak. Namun bagi orang lain mungkin hidup seperti itu lebih enak daripada berlimpah harta namun anggota keluarganya tidak bahagia. Semua diatur oleh uang, sibuk dengan tugas masing-masing. Tidak ada komunikasi. Hal itu dibuktikan dengan adanya kata-kata makan gak makan, yang penting kumpul. 4. Bencana. Tidak ada yang dapat menghindari sebuah bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang datang dapat menghilangkan sebagian ataupun seluruh harta benda yang ada. Bahkan dapat mengakibatkan kehilangan anggota keluarga. Trauma yang diakibatkan oleh bencana juga sulit untuk dipulihkan. Hal ini membutuhkan banyak waktu untuk seseorang kembali bangkit dan hidup normal dengan membangun kehidupannya seperti sedia kala. Orang yang mengalami penderitaan mungkin akan memperoleh pengaruh bermacam-macam dan sikap dalam dirinya. Sikap yang timbul dapat berupa sikap positif dan negatif. Sikap negatif contohnya penyesalan karena tidak bahagia, sikap kecewa, putus asa, ingin bunuh diri. Sikap ini diungkapkan dalam peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Nasi sudah menjadi bubur. Kelanjutan dari sikap negatif ini dapat timbul sikap anti, misalnya anti kawin atau anti mau kawin, tidak punya gairah hidup. Sikap positifnya yaitu sikap optimis yang mengatasi penderitaan hidup, bahwa hidup bukan rangkaian penderitaan, melainkan perjuangan membebaskan diri dari penderitaan, dan penderitaan itu adalah hanya bagian dari kehidupan. Sikap positif biasanya kreatif, tidak mudah menyerah, bahkan mungkin timbul sikap keras atau sikap anti, misalnya anti kawin paksa, ia berjuang menentang kawin paksa. Anti ibu tiri, ia berjuang melawan sikap ibu tiri. Anti kekerasan, ia berjuang menentang kekerasan, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu, pada hakikatnya penderitaan dan manusia itu berdampingan, karena penderitaan merupakan rangkaian dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan. Tidak semua penderitaan yang dialami oleh seseorang membawa pengaruh buruk bagi orang yang mengalaminya. Melainkan dengan penderitaan kita dapat mengetahui kesalahan apa yang telah kita perbuat. Karena penderitaan tidak akan muncul jika tidak ada penyebabnya.
agar manusia tidak mengalami penderitaan yang berat. Untuk itu manusia harus bisa menjaga sikap dan kelakuannya baik kepada sesama manusia, alam sekitar maupun kepada Tuhan yang Maha Esa. Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Sekian dan terima kasih.